Saya tidak pernah mau memukul rata kesalahan seseorang ke dalam semua kehidupan dia. Kalau saya pribadi, misal saya temuin seorang muslim lagi salah dalam sholatnya, maka saya fokus memperbaiki sholatnya yang salah. Pada saat dia keluar, dia bersedekah, perbuatan baik, maka saya akan dukung perbuatan baik itu. Saya tidak akan memukul rata, oh ini berarti sholatnya salah, berarti semua ibadahnya salah nih. Pak, kalau puasa benar nggak? Pak, kalau haji benar nggak? Itu nggak ada. Jadi pemerintah kita ini, pemerintahan kita ada yang baik, ada yang salah kan? Yang baik kita dukung. Sesuai dengan hukum Allah kita dukung. Dukung apapun itu, kita doakan pemimpin dan seterusnya. Yang tidak sesuai dengan syariat itu yang kita larang. Kalau saya melihat sederhana sebenarnya. Banyak hal-hal yang sesuai dengan agama, seperti kaum muslimin dibiarkan beribadah, orang-orang non-muslim juga beribadah. Tapi lakum dinukum waliyadin, tidak ada saling mengganggu. Itu kan memang seperti itu terjadinya. Nabi SAW kalau masuk pasukan jihad dan menang, beliau melarang untuk merusak tempat ibadah. Dan setelah masuk pasukan muslimin, konsep ayat Al-Quran la ikraha fiddin berlaku. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Makanya setiap pasukan muslimin yang sudah masuk, tidak ada istilahnya mereka kalau tidak masuk Islam dibunuh, nggak ada. Ya udah, kalau mau dalam agamanya silahkan. Yang penting hukum Islam yang berlaku, hukum Allah yang berlaku. Seperti itulah. Ada banyak teman-teman kita kalau ngomong subhanallah seperti air yang mengalir, tapi air tidak ada kerannya nih, bocor gitu ya. Jadi kalau ngomong ini negara kafir nih, togut, perangi aja. Ini begini, ini begitu, ini begini. Ini seperti dia bisa jadi pemimpin ya. Dikira gampang. Coba mimpinin istri aja deh sama anak, bisa nggak? Sama istrinya aja sudah sering bertengkar, sudah sering ribut, terus mau bicara masalah negara ini bagaimana? Kalau ada yang salah teman-teman kita ingatkan, kalau ada yang benar kita dukung. Insya Allah orang kalau seperti ini polanya kita sampaikan, mereka akan bisa menerima. Tapi kalau kita pukul rata semuanya orang salah, maka nggak boleh ini. Allahu alam. Tentu saya lihat ada cara, tentu banyak cara memperbaiki negara kita. Dengan cara mungkin diingatkan, apalagi kalau pemimpin-pemimpin kita ini memang mau ya membuka diri untuk bisa menerima hukum syar'i dari para ahlinya. Mereka mendengar, mereka belajar. Dari sisi lain kita juga berusaha untuk menyampaikan kepada mereka pesan-pesan sambil mendoakan, insya Allah akan bisa. Tentu tidak bisa sepintas ya membolak-balikan tangan, tapi insya Allah ya tetap tidak ada kata-kata putus asa dalam agama. Memberontak tidak boleh. Kata Nabi SAW waktu para sahabat bilang, nanti akan datang pemimpin setelahku yang kalian tidak suka keputusannya, dan ada yang kalian suka ya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau gitu kita memberontak aja pada saat keputusan yang kita tidak suka tuh. Kata Nabi SAW, tidak boleh selama mereka tidak larang kalian sholat. Tolak ukurnya sholatnya. Lalu bagaimana kalau seandainya ada kezaliman? Nabi SAW mengatakan juga, taatilah, patuhilah, walaupun punggungmu sampai dipukul. Jadi dilarang oleh Nabi SAW untuk memberontak karena memang masalahnya lebih besar kalau tidak memberontak. Dan kata Nabi SAW, kalau mereka berkhianat, maka mereka akan dipikulkan oleh Allah hukum terhadap mereka, dan kalian dizalimi, kalian akan mendapatkan hak kalian dari Allah. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, riwayat Hakim juga dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, kalau seandainya pemimpin kalian zalim, sabarlah, karena mereka akan menjalani sampai ajal mereka saja. Apa yang kalian dapatkan dari hak kalian, terimalah. Dan apa yang belum kalian terima, mintalah kepada Tuhan kalian Allah. Sesungguhnya kehidupan hanya sebentar. Untuk apa jor-joran? Sudahlah. Selama kita masih bisa beribadah, bisa makan, bisa minum, ya sudahlah. Kita jalankan. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih. Man ahana amirahu ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpinnya, Allah akan menghinanya. Nggak boleh. Tidak boleh ada yang buat karikatur, ada yang buat begini. Apa ini teman-teman sekalian? Ada orang banyak menjadi pahlawan, kesannya dia paling hebat. Kalau bicara di warkop dia paling hebat. Oh saya begini, kalau saya bagaimana? Nah, di rumah saya di gang anda masih belum bisa jadi pemimpin. Ini mau memimpin negara, terus salahin orang yang sudah jadi presiden. Dari mana ini? Kalau anda jadi presiden mungkin sudah ubanan gitu. Nah, kira gampang apa orang jadi seperti itu? Yang kita lakukan doakan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pemimpin tersebut menjadi orang yang baik, orang yang adil, orang yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Saya lihat ini jarang sekali kita di Indonesia ya. Bahkan para khatib kita jarang, ada tapi jarang yang mendoakan pemimpin, presiden, wakil presiden gitu. Mungkin takut, khawatir dikira mendukung ya. Padahal sebenarnya dalam hukum Islam, dan Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah sebutkan dalam buku beliau tentang hak pemimpin terhadap masyarakatnya yang sudah dipilih, itu mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Kalau di Masjid Haram, Masjid Nabawi itu selalu, di masjid-masjid di Saudi udah biasa doakan raja mereka.
mudah-mudahan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, baik pada masyarakat, didoakan kebaikan. Kita tidak bicarakan buruk di belakang, gosipin mereka, karikaturin, cerita macam-macam. Ini nggak boleh teman-teman. Nggak ada manfaatnya buat kita. Apa manfaatnya? Gitu kan?